Pemirsa, di tengah isu tak lagi solid, Presiden Joko Widodo tampil mesra dengan Putri Megawati Soekarno Putri Puan Maharani. Keakraban Jokowi Puan ini pun memantik tanya, benarkah ada keretakan Jokowi dengan Megawati? Lantas, mengapa PD Perjuangan tak mengundang Jokowi di hajatan Rakernas akhir pekan ini? PDI Perjuangan seperti belum berhenti unjuk disharmoni dengan Presiden Joko Widodo kendatipun pemilu presiden sudah sekian waktu berlalu. Padahal PDI Perjuangan diketahui akan menggelar rapat kerja nasional kelima di Ancol Jumat pekan ini pada tanggal 24 hingga 26 Mei 2024. Namun jauh-jauh hari sebelumnya PDI Perjuangan sudah cepat-cepat menegaskan bahwa mereka tidak akan mengundang Presiden Joko Widodo. Pun Partai Banteng Moncong Putih itu juga tidak mengundang Wapres Ma'ruf Amin. Ketua Steering Komite Rakernas Jarod Saiful Hidayat beralasan Presiden saat ini tengah sibuk dan menyibukkan diri. Selain itu, PDIP juga berdalih agenda Rakernas kali ini hanya untuk kalangan internal. Tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik PDI Perjuangan, sebaiknya ditunggu saja. Ya. Ditunggu saja. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas, ditunggu saja. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Tapi yang jelas, Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri. Ya. Dan Pak Komar pasti tidak setuju. Jadi ini hanya untuk internal PDI Perjuangan. Sekali lagi, pesertanya untuk internal PDI Perjuangan. Tidak diundangnya Presiden Joko Widodo dalam Rakernas semakin mempertegas bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dengan Jokowi sudah berakhir. Tapi pemandangan berbeda terlihat saat gala dinner World Water Forum di Bali pada Minggu malam kemarin. Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut terlihat sumringah berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Namun saat ditanya akankah Jokowi hadir dalam Rakernas PDIP mendatang, keduanya justru saling melempar pertanyaan. Dan juga pertemuan yang ditunggu-tunggu ya. Nah, dah itu aja. Banyak obrolan khususnya kan sudah lihat wajah saya dan wajah Pak Presiden sumringah. Ya, itu ya. Apa? Sempat ketemu Pak Prabowo. Nggak jalan bersama, ya bicara macam-macam. Ya sudah itu. Nanya nggak ya? Lupa. Ditanyakan dan mengundang, jangan saya. Kemarin sempat akrab bertemu dengan Puan di KPJPWS, Pak. Apa ada momen rekonsiliasi? Sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan Mbak Puan. Kemarin ngobrol apa Pak? Pas waktu akrab Pak? Apa? Tahu apa sama Mbak Puan? Ya, semeringah dong, masa nggak boleh semeringah? Sengaja teman dengan Mbak Widodo juga Pak? Mbak Puan ya. Apa saja yang diobrolkan? Yang diobrolkan ya masalah air, namanya di World Water Forum. Ada pembahasan bertemu dengan Bu Mega nggak Pak? Dengan Mbak Puan nggak? Walau Puan Maharani ataupun Presiden Joko Widodo tidak secara gamblang menyebutkan apa yang dibicarakan dalam pertemuan Minggu malam kemarin, namun keharmonisan keduanya menjadi tanda tanya apakah hubungan PDI Perjuangan dengan Jokowi sudah mencair. Apakah ini menandakan hubungan PDIP dengan Jokowi itu baik-baik saja? Justru saya mengatakannya sebaliknya, tidak ya. Kenapa? Karena Mbak Puan tidak mewakili PDIP. Karena Mbak Puan tidak mengambil kebijakan dalam konteks itu. Yang punya kebijakan kan Ibu Megawati. Dan dalam pertemuan itu kan posisi Mbak Puan sebagai katakanlah Ketua DPR RI dan Pak Jokowi sebagai Presiden.
Nah, dalam konteks pertemuan khususnya itu, saya sih meyakini bukan dalam kondisi PDIP dengan Pak Jokowi baik-baik saja, tidak. Karena kita lihat hubungan anti klimak ya, hubungan yang tidak harmonis antara PDIP dengan Jokowi justru sedang terjadi. Di sisi yang lain, tentu pertemuan antara Jokowi dan juga Puan itu memiliki dampak dan juga impact politik yang cukup signifikan di tengah melemahnya pasang surut hubungan antara Jokowi dan PDIP itu sendiri. Dan di saat yang sama, tentu pertemuan kemarin menunjukkan kedewasaan politik seorang Puan Maharani yang mana memang sedang tidak mudah bagi seorang Puan untuk berhadapan dengan Jokowi. Dan bagaimanapun juga tidak diundangnya Jokowi di dalam Rakernas PDIP mendatang, maka itu adalah sebuah bentuk penegasan bahwa Jokowi termasuk Gibran sudah tidak menjadi bagian dari internal PDIP itu sendiri. Bila hubungan PDIP dan Jokowi belum menemukan titik temu, lantas mengapa sikap Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan sang ibunda yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terhadap Presiden Joko Widodo seakan bertolak belakang? Kenapa sikap Mbak Puan dan Ibu Mega bertolak belakang ya? Mbak Puan ingin dekat dengan kekuasaan, di saat yang sama Ibu Megawati ingin katakanlah partai yang memegang prinsip ingin di luar pemerintahan. Ya tentu karena memang ada sesuatu yang ingin diamankan. Misalkan PDIP atau Mbak Puan ingin nanti posisi Ketua DPR RI ke depan gitu ya, di masa pemerintahan Prabowo Gibran aman. Ya itu juga harus dekat-dekat dengan kekuasaan. Baik dengan Jokowi yang masih menjabat maupun dengan Prabowo sebagai presiden baru. Diakui atau tidak, memang ada dua faksi besar di dalam PDIP yang memiliki aspirasi yang berbeda. Di satu sisi, Puan Maharani sendiri sebagai komunikator politik yang terdepan dari PDIP memiliki garis komunikasi yang relatif lebih fleksibel. Oleh karena itu, dalam konteks ini tentu dari gerbong yang dipimpin oleh Mbak Puan memiliki aspirasi yang lebih terbuka untuk membangun komunikasi dengan Jokowi, dengan lingkaran Prabowo Subianto selaku pemenang di pemilu 2024 yang lalu. Tetapi di saat yang sama, suasana kebatinan di internal PDIP yang juga dikonfirmasi oleh statement para elit PDIP menegaskan bahwa ada evaluasi yang cukup serius terhadap model kepemimpinan pemerintahan saat ini, di mana kemudian dianggap memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin melemahkan merit system dalam model kepemimpinan yang baik. Diketahui nantinya Rakernas PDIP akan membahas sejumlah hal strategis, salah satunya berkaitan dengan sikap politik PDIP dalam pemerintahan yang akan datang. Namun, keputusan tidak mengundang Jokowi kian memperkuat bahwa PDI Perjuangan bakal memilih jalur oposisi sebagai konsekuensi dari perbedaan pandangan dan pilihan antara PDIP dan Joko Widodo. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.